Ucapan yang ketiga, perempuan, lihatlah anakmu. Anak, lihatlah ibumu. Apa yang kita lihat di sini? Cepat saja saya. Pertama, ini menyatakan kesetiaan. Kesetiaan terhadap orang tua. Sekali lagi, itu bukan ibu, tapi perempuan. Perempuan, Yohanes 2 juga. Ada apa engkau dengan aku gunain, perempuan? Itulah teologi Yohanes yang sangat kuat. Dan saya adalah the student of John. Jadi saya memahami bahasa-bahasa teologis Yohanes. Yang melampaui semua Matius, Markus, dan Lukas. Kenapa kita tulis kesetiaan? Sebenarnya dalam kondisi sekarat seperti Yesus. Menderita, berlumuran darah. Sangat wajar jika dia tidak memikirkan orang lain. Termasuk ibunya. Sebaliknya seharusnya yang terjadi. Ibunya dan muridnya yang memikirkannya. Betul? Bayangkan Dr. Adi Armando. Setelah babak belur, dipukul dari depan, disunjam dari belakang, kanan, kiri. Akhirnya jatuh, akhirnya diinjak-injak. Masih mikirin, istri gua makan apa ya? Anak gua gimana nanti kuliahnya? Enggak itu. Yang ada adalah istri teriak. Kalau dilihat dari TV itu. Anak teriak, itu wajar. Makanya saya tulis, ini luar biasa. Setelah menyatakan kasihnya kepada seorang penjahat yang bukan siapa-siapanya. Tidak dikenalnya. Dia bertemu di salib itu. Dan orang itu selamat. Sekarang dia menoleh ibu jasmaninya. Perempuan, lihatlah anakmu. Anak, murid terbaiknya. Lihatlah ibumu. Mulai dari saat itu diterima. Dia tahu sebentar lagi dia meninggalkan dunia ini. Selama ini Yesus menemani ibunya, membantu dalam pekerjaan sehari-hari. Kini dia akan pergi dan meninggalkan ibunya. Bagaimanakah nasib ibunya? Maka dia diserahkan kepada murid kesayangannya. Mengapa bukan kepada saudara-saudaranya? Kita baca di Markus, ada saudara-saudaranya dari ayahnya yang diperoleh dari istri Yusuf pertama. Bukan dari Maria. Kepercayaan Katolik mengatakan Maria hanya memiliki satu anak sampai berakhir. Itu juga kalau kalian ke Vatikan, kalian nanti lihat wajah Maria yang menggendong Yesus dari salib itu bagaikan Parthenos, virgin, perawan. Saya kira teologianya begitu. Karena memang orang-orang Katolik kan jago-jago teologinya. Mengapa tidak? Di sini kita melihat teladan Tuhan Yesus yang menunjukkan relasi vertikal jauh lebih kuat daripada relasi horizontal. Ikatan rohani jauh lebih kuat daripada ikatan darah. Satu kali, masih ingat cerita itu, ketika Yesus mengajar, rupanya dia dicari saudara-saudaranya. Lalu orang melapor, interupsi. Ibumu dan saudara-saudaramu mencari engkau. Jawab Yesus apa? Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Kehadiran Yesus di dunia membuat suatu perubahan yang sangat radikal. Kita doakan semua keluarga kita masuk surga. Kita doakan semua keluarga kita menjadi laskar-laskar Tuhan. Tetapi mungkin tidak terjadi. Mungkin anggota keluarga kita nggak peduli apa yang kita pikirkan. Serius saya berkata, yang lebih memikirkan yang saya pikirkan, mendoakan yang saya doakan, adalah beberapa di antara kalian. Atau saya harap semua kalian. Mudah-mudahan anak-anak saya juga menangkap dan melakukan. Mudah-mudahan. Makanya kalau mereka mendukung terus setia, saya bersyukur. Biarlah ini tanda bahwa mereka juga berjuang bagi kerajaan surga.
Bukan sekedar sayang sama papanya. Kalau kita sama-sama berjuang, berarti kita berkeluarga jasmani di bumi, tetapi juga kita menjadi the family of God in heaven. Mana lebih kekal? We belong to the earthly family or we belong to the heavenly family. Oh iya, kita menjadi milik keluarga surgawi. Makanya setiap kali ada nyanyi persekutuan, ku cinta keluarga. Tuhan apa Allah? Tuhan. Coba 1, 2 ya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi. Betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Kiranya itu betul-betul kamu alami. Siapakah saudaraku? Siapakah ibuku? Kalau kau betul-betul memikirkan yang Tuhan Yesus pikirkan, mementingkan yang Tuhan Yesus pentingkan, maka dia berkata, engkaulah saudaranya. Luar biasa ya. Kalau kamu menghayati kamu saudara Tuhan Yesus. Atau mungkin kau berkata, aku nggak layak disebut saudara. Aku hambamu saja. Itu pun kamu akan sangat bersyukur. Kalau detik ini saya mati, saya sangat bahagia dalam hidup. Ya, jangan takut, bukan nubuatan. Oh iya. Makanya saya berkata kepada istri dan anak-anak saya, doakan Bapak panjang umur. Tapi kalau nanti mati, jangan ada yang nangis. Kalian nyanyi, haleluya, 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 haleluya. Nanti orang bilang, udah gila mereka ini ya. Papanya begitu nyanyi haleluya. Lalu katakanlah, ini pesan papa saya. Bisa berkata, lucu juga ya. Berpesan-pesan. Makanya istri saya lihat saya. Berapa minggu yang lalu dia bilang gini, serius loh Pak. Kalau papa nggak ada, aku nggak nikmati hidup. Mungkin aku cepat pergi juga. Kaget saya. Saya bilang itu bercanda. 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ada banyak orang, atau ada orang begitu, sangat aktif, giat, sangat baik kepada orang lain. Tapi di rumah, sangar. Tidak kelihatan. Mendadak 2 wajah. Di luar dikenal orang ramah. Penuh perhatian. Mendahulukan orang. Tapi di rumah beda sekali. Itu berarti manusia munafik. Kalau hidup pribadimu di rumah jauh berbeda dengan orang dikenal luar, itu adalah terjadi kemunafikan. Siapakah saya? Menurut keluarga saya. Siapakah saya? Menurut STT saya. Siapakah saya? Menurut orang teman-teman di luar. Kalau jaraknya tidak terlalu jauh, berarti kamu hidupmu apa adanya. Tuhan Yesus berkata, hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Dan sekarang, perempuan, itu anakmu ya. Gimana kira-kira pikirannya ya? Darah, udah babak belur. Masih bisa begitu. Setelah saya diilhami oleh ayat ini, saya berkata, Tuhan kuatkan saya. Sampai meninggal mama saya akan peluk. Dan benar, mama saya meninggal di pelukan saya. Saya berkata, ingat, anakmu ini, bungsumu ini, sudah berkhotbah keliling dunia. Banyak orang percaya menerima Yesus. Jangan kau masuk neraka. Mari kita nyanyi. Nyanyilah kami. Sai tiup matangaku, sai buang, palimatososaku, ramodit. Sampai terakhir, pas kalimat terakhir, saya pegang dia di tangan kiri, Kak Ida memegang dia, Boru Sapudanya tangan kanan. Jadi waktu kita berdoa sambil nyanyi,
Saya homa ale Tuhan mano. Wow. Tiba-tiba diangkatnya tangan kami dua. Kaulah ya Tuhan menuntun aku. Saya berdoa, Tuhan gembalaku, lalu kiranya anugerah Yesus, kasih Bapa, persekutuan Roh Kudus beserta kamu. Meninggal. Wah, indah sekali mama saya pergi. Maka saya mengerti ketika kira-kira berapa bulan kemudian, saya jarang mimpi, tapi dia datang dalam mimpi saya. Orangnya sangat muda. Kok bisa begitu ya? Padahal meninggalnya udah 83 tahun. Dalam mimpi muda sekali. Seperti film itu kali ya, Forever Young. Ya. Sama dengan abang saya. Abang saya juga datang di mimpi saya. Dia pakai apa itu? Yang warna krem, baju safarinya pegawai negeri. Karena abang saya kan pegawai negeri. Saya lihat, wow, selesai mimpinya. Beda dengan ada seorang anggota keluarga saya. Pas sebelum Natal, saya mimpi itu. Dia keluar dari terowongan. Ini siapa nih? Makin dekat dia, bagaikan mata kucing matanya. Siapa dia? Dalam mimpi saya ketakutan, tiba-tiba dia bilang, Aussie X tulang katanya. Langsung saya berkata, wow. Lalu saya terbangun. Setelah bangun, Bapak nangis-nangis. Memang dia nggak bertobat. Memang dia nggak percaya. Memang dia sangat dekat dengan perdukunan. Rambutnya pun aneh. Bukan seperti kita yang pisah-pisah. Yang ter apa itu? Yang kayak dilem-lem itu. Jadi rambutnya nggak bisa disisir. Puji Tuhan, kesetiaan, tanggung jawab kepada orang tua. Dan itu telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Mulai dari umur 12 tahun. Dianggap dia pernah hilang. Bapamu dan aku capek mencari engkau anakku. Dia taat, dia pulang. Maka kita lihat di sini. Memang Tuhan Yesus sempurna melakukan dirinya sebagai anak. Hukum Taurat kelima, hormatilah orang tuamu. Yesus pernah sebagai anak. Sehingga kalau kita mau belajar bagaimana caranya menjadi anak, ikutlah Yesus. Sekarat, menderita luar biasa. Tetap fokus kepada orang tuanya. Bandingkan dengan tradisi di Jepang. Orang tua ditaruh ke hutan. Ketika sekitar 5 tahun yang lalu Bapak ke Jepang masih dengar cerita itu. Tapi tanya, masih ada nggak sekarang seperti itu, membuang orang tuanya? Ya, jaranglah kita dengar. Tapi memang di Jepang ini, orang tua dan anak umur sekian sudah harus pisah. Bahkan ada orang Indonesia yang di Jepang, waktu kami kunjungi, dia bilang sama anaknya, kamu bayar berapa kamu? Loh, udah ikut tradisi Jepang ya? Nah nanti tidak heran, kalau akhirnya karena aku bayar denganmu, maka kau udah tua juga, pergilah kau bayar. Nah oke, kita lupakan cerita itu. Apa yang mau kita ceritakan di sini? Yesus memberi teladan sempurna bagaimana tanggung jawab, kesetiaan, kasih, hormat kepada orang tua. Sampai detik terakhir kehidupannya. Dan dari sini kita melihat, tidak ada satu alasan yang sah untuk kita berkata, sorry ma, sorry pa, aku nggak peduli sama kamu. Kau sudah merepotkan hidup saya. Saya berkata tadi di sini, untung mama kita, papa kita tidak mencekik kita waktu kecil. Baru kencing-kencing lagi, baru kencing-kencing lagi. Itulah pengalaman. Apa? Bawa satu ke sebelah sana, kamar sana. Lalu kemudian disusuinlah yang satu, lalu diam.
Tapi yang satu teriak. Ibu berkata, kenapa nangis? Goyang-goyang. Saya berkata, sudah digoyang, dilempar yang belum. Iya. Lalu saya berkata, apa lagi? Orang dia mulutnya gini. Lalu saya berkata, gua nggak punya. Cepat dah, saya bilang gitu. Nah setelah di sana tertidur, di sini, kemudian disusui, diam dia. Habis itu nangis karena pipis. Saya berkata, gila ya anak-anaknya. Gak jelas ya jam bangunnya jam berapa, jam minumnya jam berapa, jam pipisnya jam berapa. Suka-suka dia pipis, kencing, minum. Coba kalau teratur ya. Pipis jam berapa? Minum jam berapa? Tapi nggak ada cerita itu kan. Kapan dia minum aus teriak sebelum dikasih. Nah setelah dikasih dia minum puas, dia pipis. Mau jam 2, mau jam 3, jam 4. Di situ saya makin sayang sama mama saya. Karena saya melihat istri saya. Dan sampai sekarang saya berkata kepada anak saya, kalian boleh misalnya kurang sopan dan kasar sama papa. Tapi jangan pernah sama mama. Itu nasihat saya. Teladan Yesus sangat bagus. Jangan pernah katakan mama merepotkan. Saya jadi ingat. Saya mau akhir dengan 2 cerita. Yang satu cerita, waktu orang tua ini mungkin pernah nonton video ini. Dia bersama anaknya. Duduk di taman. Papanya sudah tua. Lalu ditanya, nak apa itu? Dia berkata, burung ini. Sejenis burung. Oh, thank you. Bentar lagi ditanya lagi. Karena bunyi kan, suara apa itu? Dad, I have told you, this kind of bird. Saya lupa apa. Disebutlah burung. Katakanlah burung merpati misalnya. Oh, thank you. Kali ketiga, ditanya lagi. Karena bunyi lagi. Burung apa itu nak? Begitu kayak kalau udah tua ya. Memorinya udah. Oh iya. Kemarin itu sebelum ke sini juga saya bawa kopi dan termos. Tapi saya pas mau minum waktu di waiting room, nggak tahu di mana termosnya. Berarti mungkin waktu saya pindahin dari mobil, troli, dari troli mau masuk ke check-in, tertinggal di trolinya, kurasa itu. Jadi gampang lupa. Mungkin Mbak Juli juga melihat tadi, gelas putih saya di atas meja terus. Saya ambil, lalu saya tutup pintu, saya taruh gelasnya di meja, saya masuk ke kamar, gelasnya ditinggal. Ya begitulah, tapi syukur kan masih bisa. Nah, kembali kepada anak ini. Apa itu? Marah dia. Daddy, are you crazy? Sudah 3 kali saya bilang. Karena dibentak, papanya kaget, lalu ditinggalkan bangku itu. Tapi sebentar lagi dia balik. Dia bawa buku catatan. Rupanya pernah dia catat sesuatu tentang anaknya yang lucu. Lalu dibuka lembar itu. Nih, baca katanya. Dibacalah bersuara. Begitulah action di film itu. Hari ini aku bermain dengan anakku di taman. Dia bertanya, Daddy, itu burung apa? Saya berkata, burung ini. Nggak lama kemudian ditanya lagi, Daddy, burung apa? Saya jawab, burung ini. Begitulah anakku bertanya. Ini kali ke-30. Dia bertanya, rupanya dihitung. Daddy, burung apa? Saya peluk anak saya. Saya cium anak saya. Daddy, anakku, itu burung kenari. Saya sebutlah begitu. Lalu sambil dicium. Lucu kamu ya. Sambil baca, adegannya bagus. Anaknya terus mencucurkan air mata. Kalian dapat poinnya? Mamaku sudah pergi, nggak ada lagi yang kusayang. Mama orang kalau saya ketemu, kusayang.
Luar biasa ini. Sakarat. Perempuan, ini anakmu. Anak, inilah ibumu. Baru pos rohanya. Baru tenang dia. Who is like Jesus? Kita bersyukur punya the perfect man. Manusia sempurna. Bagaimana menjadi anak? Tuhan Yesus sudah memberi contoh. Jangan pernah kita kurang ajar. Tadi saya bercerita-cerita Jepang. Mungkin pernah dengar juga ini. Ketika tradisi itu masih dilakukan, maka bergegaslah si anak. Dia berkata, ibu siap? Bawa apa yang bisa ibu bawa. Saya akan mengantar kamu ke gunung ini. Kita akan naik mobil, dan seterusnya. Ya karena itu udah tradisi dia ikutin. Setelah sekian jam, mobil ditaruh di parkiran, maka mereka melewati jalan-jalan, ada pohon-pohon, ranting-ranting, daun-daun, dan ibunya digendong. Nah rupanya di setiap 2 meter itu, ketika dia sudah ambil tadi daun itu banyak, maka setiap 2 meter dia jatuhkan daun itu. Tep, tep. Sampai akhirnya dia tiba di gunung itu. Kalau daunnya habis, dia ambil lagi, dia jatuhin lagi. Daunnya diambil lagi. Ketika akhirnya ditaruh, ibu, kiranya engkau aman di sini sampai engkau meninggalkan dunia ini. Ibunya berkata, terima kasih nak. Jalannya tadi cukup jauh. Jangan tersesat ya nak ya. Tadi ibu menjatuhkan daun-daun tiap 2 meter. Ikutilah jalan itu kembali. Itu ilham dari Tuhan kita. Kita harus hidup seperti itu. Yesus mengasihi semua orang sebagai Allah sejati. Hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Penjahat besar kau. Aku Allah yang datang bukan untuk menghakimi. Kita baca kemarin Lukas 4 diakhiri dengan rahmat Tuhan. Dihentikannya kalimat Yesaya 61 dan pembalasan Tuhan Allah. Dia datang bukan untuk membalaskan. Nanti kedatangan Yesus kali kedua. Di sana tidak ada lagi kairos. Di sana tidak lagi kesempatan. Siapapun engkau yang ada di live streaming saya. Kau Kristen, kau non-Kristen, memaki-maki Yesus. Saya tidak akan pernah menjawab. Bukan karena nggak bisa jawab. Karena saya sangat yakin. Yesusku, Allah yang luar biasa. Mengasihi manusia. Dan pernah sebagai anak. Mengasihi ibunya. Sampai kesudahannya.